Baru di sini dalam mata pelajaran Bapak, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang baru di bab kita yang baru juga, di bab yang ketiga. Nah, judul bab kita yang ketiga itu adalah pergerakan nasional. Dalam sub pokok materi itu adalah politik etis. Nah, apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi yang diberikan atau yang diajukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Nah, politik etis ini terdiri dari 3 komponen. Dalam hal ini adalah yang pertama itu adalah irigasi, kemudian migrasi, dan juga itu adalah edukasi. Nah, bagaimana penerapan politik etis itu sendiri di Indonesia? Kemudian apakah dampak-dampak yang terjadi terkait dengan hasil kebijakan dari politik etis itu? Mari kalian lihat video yang akan Bapak berikan kali ini. Politik etis atau politik balas budi itu adalah suatu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia atau daerah jajahan di Indonesia. Nah, politik ini diterapkan pada tahun 1901, di mana dalam hal ini politik ini adalah mengapa politik ini diterapkan, karena sebagai dampak dari kritikan-kritikan yang dilakukan oleh para golongan-golongan liberal kepada pemerintah parlemen Belanda yang ada di Amsterdam dalam hal ini. Jadi salah satu tokoh golongan liberal saat itu yang bernama Peter Boshop dan juga Konrad atau Theodor van der Venter mengatakan bahwa hendaknya pemerintah kolonial Belanda itu memerhatikan nasib bangsa atau memerhatikan nasib rakyat Indonesia sebagai rakyat jajahan. Karena di sini pemerintah kolonial Belanda itu sudah melenceng jauh dalam hal ini banyak hak-hak dari rakyat pribumi atau rakyat Indonesia itu diselewengkan, sehingga dalam hal ini hendaknya pemerintahan Belanda itu membayar hutang budi kepada daerah-daerah jajahan milik Belanda. Salah satunya itu adalah di Indonesia. Nah, ide gagasan yang diterapkan oleh Van der Venter itu adalah dengan menerapkan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Jadi beliau menggagas di sini ada 3 bidang yang harus diterapkan. Pertama itu adalah dalam bidang irigasi, yang kedua itu adalah dalam bidang migrasi, dan yang ketiga itu adalah dalam bidang edukasi. Nah, kita akan lihat satu persatu masing-masing. Yang pertama itu adalah bidang irigasi. Jadi dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda hendaknya memberikan atau membangun dan juga memperbaiki sarana-sarana irigasi yang ada di negeri jajahan atau di Hindia Belanda. Kemudian dalam bidang migrasi, pemerintah Belanda juga mendorong atau mengajak rakyat pribumi terutama yang ada di daerah-daerah padat untuk melakukan perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang kosong. Salah satunya itu adalah yang ada di Kalimantan maupun yang ada di Sulawesi. Dan dalam bidang edukasi atau pendidikan, di sini rakyat atau pemerintah kolonial Belanda diwajibkan memberikan pendidikan, pengetahuan dan wawasan tentang semuanya kepada rakyat pribumi. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka nantinya setelah ditinggalkan oleh Belanda mereka bisa mengurusi daerahnya sendiri. Itu tujuannya. Ya, bagaimana konsep teori atau gambaran dalam pelaksanaan politik etis. Nah, namun bagaimana pelaksanaannya? Ternyata dalam pelaksanaannya politik etis itu juga akhirnya mengalami penyimpangan, seperti halnya yang terjadi pada masa penerapan politik pintu terbuka dan juga politik tanam paksa. Jadi penyimpangannya itu kalian bisa lihat di sini. Yang pertama dalam bidang irigasi. Ya, dalam bidang irigasi kita lihat ternyata pengairan, kemudian perbaikan saluran, pembangunan bendungan-bendungan itu lebih dikhususkan kepada perkebunan dan juga sawah-sawah milik swasta, bukan milik rakyat Indonesia. Nah, inilah jadinya bisa dibilang merasa petani-petani saat itu juga merasa ditipu. Jadi anggap angan-angan yang sudah tinggi ternyata dijatuhkan juga. Kemudian dalam bidang migrasi, ternyata perpindahan penduduk yang diprogramkan oleh pemerintah Belanda itu ditujukan juga kepada perkebunan milik swasta.
Kalau dalam teori ternyata dikatakan oleh pemerintah Belanda, rakyat Indonesia itu akan diberikan tanah kosong, tanah yang bukan milik siapa-siapa, tapi mereka diberikan tanah. Tapi ternyata tanahnya ini malahan tanah milik swasta yang sudah ada pemiliknya. Inilah yang juga merasa terjadinya penyelewengan atau penipuan dalam hal ini. Terus dalam bidang pendidikan atau dalam bidang edukasi, hal ini pun sama. Ya, pendidikan atau pengajaran yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pendidikan untuk anak-anak pegawai negeri, kemudian anak bangsawan dan juga orang-orang mampu. Ya, jadi di sini ada kelas, perbedaan kelas. Jadi untuk sekolah Eropa berarti anak-anak yang memang dalam hal ini anak-anak yang memiliki uang yang banyak, orang-orang dari Eropa, kemudian juga para pedagang-pedagang Arab, Cina, dan juga India pada waktu itu. Nah, sedangkan orang-orang pribumi yang cuma statusnya itu bisa dibilang cuma buruh kah, mereka itu hanya diberikan kelas yang berbeda dalam hal ini. Tidak mereka dijadikan satu. Ya, inilah yang menimbulkan nantinya ada perbedaan golongan antara inlander sama golongan rakyat pribumi. Nah, selain itu juga penyelewengan yang terjadi ternyata para lulusan-lulusannya itu dijadikan sebagai pegawai rendahan di kantor-kantor milik Belanda, bukan dijadikan sebagai pemimpin di kantor, tapi malah dijadikan sebagai pegawai rendahan. Dan ditambah hanya mereka digaji dengan cukup murah. Itulah yang terjadi pada saat itu di lapangan, dan itulah yang merasa bisa dibilang terjadi penipuan. Nah, namun dibalik itu semua, dampak positif dari penerapan politik etnis itu sendiri adalah dalam bidang pendidikan. Ya, di sini dengan pendidikan merubah semua wawasan pemikiran rakyat Indonesia atau rakyat pribumi. Jadi sehingga nantinya mereka akan banyak melahirkan golongan-golongan terpelajar atau para golongan cendekiawan. Nah, golongan-golongan cendekiawan inilah yang nantinya akan merubah pola pemikiran yang ada di Indonesia. Kemudian akan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kritikannya itu bisa berupa lewat media massa kah, bisa lewat tulisan kah, bisa lewat demonstrasi, mogok kerja, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ditujukan supaya nantinya mereka itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti bangsa yang dijajah ini atau bangsa Indonesia itu ingin merdeka. Ya, jadi itulah salah satu memang sisi baik, ya sisi lain dari penerapan kebijakan politik etnis itu sendiri.